saya kangen pengen ke Tuhan, tapi kenapa harus nunggu, harus ngadepi chaos dan order segini banyak. Nah, tapi kemudian saya juga menemukan jawabannya di situ, menemukan jawabannya bahwa Oke, jadi yang hadir di sini malam hari ini itu Syekh Nur Somad, jadi macam-macam. Ada yang bagian maya, yang di luar maya, itu juga sangat banyak. Ini kita perkenalkan bahwa Syekh Nur Somad Kamba ini adalah salah satu marja maya. Marja itu artinya sumber ya. Jadi di maya itu ada marja tiga. Yang pertama adalah Syekh Nur Somad Kamba, Mbah Nun, kemudian Cak Fuad, Kiai Haji Ahmad Fuad Effendi, yang mana beliau adalah kakaknya Mbah Nun. Jadi tiga beliau itu adalah marja atau pintunya ilmu ma'iyah. Syekh Nur Somad ini buat perkenalan jenengan semuanya yang mungkin baru pertama ini baru dengar nama Syekh Nur Somad Kamba. Beliau adalah salah satu dosen tasawuf Universitas Al Azhar ya, kalau nggak salah. Oh, di Bandung ya. Beliau sudah mempunyai predikat. Kalau Mas Abram itu cum laude, alumni Universitas Alberta Kanada, itu cum laude. Tapi di sini istimewa, paling apik itu. Plus Syekh Nur Somad Kamba itu kenapa disebut Syekh itu karena mempunyai predikat mumtaz. Mumtaz itu cum laude. Bahasa Arabnya mumtaz. Bener lah. Terus gitu. Terima kasih. Jadi malam hari ini kita persilakan sedulur-sedulur semua untuk bareng-bareng nimbo ilmune Mas Abrang karo Syekh Nur Somad Kamba. Monggo dua pertanyaan dulu nih. Langsung tunjuk jari maju ke depan. Oke. Derek mikir Mas. Ya, kenalan ya Mas. Selamat malam. Nama saya Aan dari Tempuran, Magelang. Saya tadi kesini bersama teman-teman saya di sekitar sini. Sebenarnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber, tapi yang ada di otak saya ini baru ada pertanyaan untuk Mas Abang dulu. Ada satu bukan pertanyaan, permintaan dan satu berarti dua permintaan. Artinya ini bukan pertanyaan. Permintaan saya yang pertama adalah saya pengen tahu pengalaman terkeos atau terkacau jenengan dan cara jenengan menemukan solusi dari kios tersebut menuju order. Itu yang permintaan pertama. Permintaan kedua, saya minta lagu nanti Sandaran Hati ya. permintaan kedua adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Wow. Oke, terus Mas cukup Mas. Oh ya, ini Mas siapa? Mas Aan dari Tempuran Magelang. Satu lagi. Yang belakang mungkin ada yang perempuan. Mungkin Mas Fuad, Pak Toifur, teman-teman dari SLB Ma'arif, ada yang bisa ditanyakan. Oh ya, indirect mic Mas. Maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lo kukuh saking Bantul. Berdiri. Ini bintang FTV. Sering masuk TV ya. Aisin. Buyut nah. Ini pertanyaannya yang di sini loh Mas. Ra apa toh? Rene, nyebutnya kowe. Mas, kan istilahnya beranjak di remaja. Umurnya kan 26. Tapi casingnya mungkin ora. Kita tahu. Nah, ini sing termemorikan pengalaman hidup saya itu yang paling gas adalah masalah perempuan. Pertanyaannya perempuan. Aku kehilangan bapakku ini orang proses kehilangan tuh. Mergo bapakku apik menurut kula. Saya menurut Gusti Allah kula pasrahne. Jadi kula wis ikhlas ngono. Ora nangis, ora ngono. Itu menurut saya yang pertama kali saya ke kios yang saya bisa order. Mantap orang Mas. Masuk Mas Abra. Tapi serius, tak pikir. Ayo kalau lompat-lompat gak apa ya Mas. Nah Mas, saya itu kan pernah pacaran 3 kali. Ini ceritanya ngono ya. Sebenarnya ya mau pisan. Pernah pacaran 3 kali. Yang pertama itu saya dicolke, ya iwak. Yang kedua saya dikhianati. Tapi saya akhirnya yo cul ngono ya. Saya akhirnya mencolke. Gaya toh. Tanda kok bantal numpak supercar tekan kene. Tok aku. Ada solusi. Nah, terus yang ketiga ini saya digantung ya, keos ora order ora. Abot lagi Mas. Aku nek sampean bener ngertos. Kita sampean belum pengalaman. Nah, saya itu akhir-akhir ini saya kayak istilahnya orang spiritual ngomong kayak bapak ini ki ngerasane tapi tesih mboten memang lho Pak ning ngatusane wong iku ya apa kalau itu kan arep dodolan motor tua lho Pak ceritane terus kula belanja under deal tua teng Bilingharjo sore Bilingharjo kan ya, tuh Bilingharjo niku kula ketemu wong telu. Kula mangkat wong telu. Terus ketemu wong siji. Pas niku ruko-rukone Bilingharjo niku pun tutup. Lah kula ditodong langsung, "Mas, golek order apa?" Astrea Grand. Wah, ayo melangku. Melu, lah kok kiosnya tutup. Tapi wong niku duduhne kula, ki order Mas Astrea. Order niku jane ora apik. Nek kok kula yo jumbo duit yang ATM terus tak bayari, dibayarin kok pulau bayari terus kalau rasa dibayari barang kita ini rasa dipasang kok, ya tenang rasa dipasang mergo, apa dininggol bawet ini gue wis tak tahu dibayar gue, lagi aku rugi lah gue, wis pak tak jualin lampu, tak jualin lampu, baru malah dikit bisa, apa nih wadah lampu nih sak komplit nih loh, wis ikut Mas, tapi duitmu nggak bisa balik. Nah, untuk gue mau lampu sih juga ya Pak. Pripun gitu, itu pas sponsor ceritanya. Wah, kayak gitu. Pas sponsor itu pulang itu kok rasa nesu ya Allah, lagi aku. Aku akhirnya tetap. Walau gue tak ngerasa embusan nafas bela. Nah, ini rasa sadar lah itu. Dan ini sih perlu sadar kita ini kok atas stigma itu. Terus kula balik teng griya. Kula lampune sing kula beto teng griya niku pun macet teng motor niku. Lah kula tuku iki ora ngerti tujuane kok ternyata. Oh bodoh tenan kok. Lah akhirnya kula balik teng Bilingharjo. Iki pertanyaan dua ya Mas ya. Rada umetan jenengan. Terus kula balik teng Bilingharjo, tekok bakul-bakule.
Pak X ini kita budi sih. Oh, Pak X. Pak X ini kita budi. Oh, Pak X kan itu Mas wis lagi mulai. Niki kan rupane mriki kula titipne jenengan nggih Bu. Nek bapak ibu ngoten. Kula titipne jenengan. Wah. Ora Mas, bangun dhewe wong urusan. Oh nggih, kok nek ngoten. Lah bapak ini kan kese mriki kan. Nek sawang mulai kula titipne jenengan kan iso menehne ta ngoten. Ora Mas, niki duduk sing duwe kios iki. Ternyata wong ini ku makelar. Lah bareng mulai ibu ini ku cerita. Yen bapak ini ku nanggepi kula tuku order niku duitnya dia main. Waduh aku langsung. Tapi kok duwe niatan untuk baliknya order niku. Jaksana banget ya gitu. Saya ngaji. Cocok banget kameranya. Nah, niku kadang kula niku wedi ngeten niku Mas. Aja-aja aku memang tendensi untuk apik tok, ora pengen apik. Ngono kuwi piye Mas? Iki asal piye Mas? Tapi untuk kayak cerita, ya kon nanya Assalamualaikum. Tapi hari ini kalau sangat luar biasa sekali ya. Ternyata image pengajian ini orang mengaji. Udah anak kewakar dorong ya. Sangat ulang tahun untuk anak guys. Go Bali. Itu Mbak Sekarang yo artis FTPI pinter nekon teatrikal. Oke, yang pertama langsung mohon Mas Sabran jawab pertanyaan Mas yang dari Tempuran Magelang soal pengalaman yang paling chaos. Oke, nyambung tapi sampean. Pengalaman, menurut saya pengalaman yang paling chaos dalam hidup saya melahirkan lagu Sandaran Hati itu. Betul kan? Nah, karena kalau pengalaman fisik chaos, gelandang segala macam itu kan gampang menghadapinya. Tapi ada sebuah konsep yang sangat mengganggu saya ketika sebelum lahir Sandaran Hati itu tentang order dan chaos ini tadi. Kalau pakai bahasa sekarang ya, kalau memang dunia diciptakan chaos, ngapain saya berusaha hidup, endingnya nanti juga mati kok. Kalau hidup memang sudah ditata order sama Tuhan, ngapain saya hidup, endingnya juga mati. Terus ngapain saya nunggu lama-lama hidup, endingnya juga mati. Kenapa nggak sekarang aja, dikasih kangen sama Tuhan, disuruh lama-lama nggak mati-mati. Itu chaos buat saya, karena saya nggak bisa meneruskan hidup waktu itu. Nggak ada alasan buat hidup. Ngapain? Poinnya apa? Nonton bareng ya. Tapi sopan kok. Mau nadanya untuk E minor. Ini harus mesem bapak. Mesem. Itu chaos yang fundamental. Bagi saya itu chaos fundamental karena bukan masalah hidup. Saya sendiri tidak paham kenapa mesti hidup. Kan nggak masuk akal. Saya kangen sama Tuhan. Saya kangen pengen ke Tuhan, tapi kenapa harus nunggu? Harus ngadepi chaos dan order segini banyak. Nah, tapi kemudian saya juga menemukan jawabannya di situ. Menemukan jawabannya bahwa kalau Al-Fatihah ada Sirotol Mustaqim itu apa sih kan gitu. Saya bisa menemukan jawabannya di situ, di Sirotol Mustaqim itu. Kenapa kita suruh berdoa terus untuk dibawa di jalan yang lurus? Enggak berani ngomong benar lurus karena hidup ini saya rasa kita selalu berada di antara order dan chaos nih. Tipis di jembatan itu terus. Kalau terlalu order, hidup membosankan dan tidak akan menghasilkan karya apapun karena kita tidak punya kegelisahan. Nek musisi, Anda akan paham ketika semakin Anda chaos, karyanya semakin bagus, semakin ono isinya, juga lukisan, juga seni. Semakin lagi chaos, lagi ada kegelisahan yang luar biasa, karyanya semakin berbicara. Kenapa? Karena kamu membawa chaos, ada core chaosnya itu. Misalnya kalau Anda lihat sirkus kan tepuk tangan nih, seneng banget. Mbok ra paham dhek ngono. Ono piring dihubung-hubungke,
kayak jengking-jengking jempale, tapi kita senang kenapa? Karena itu jembatan antara chaos sama order gitu loh. Bisa jatuh tapi dia bertahan pada order, bisa chaos tapi pada order. Nah, ini terus kalau hidup, misalnya saya melihat belajar dari anak kecil, belajar dari psikologi. Anak kecil itu, misalnya kalau Anda belajar bahasa Inggris, cangkemnya kan tetap medok. Kayak aku, ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Arab, baik soalnya. Tetap medok. Bukan berarti saya nggak bisa. Anak kecil itu dia bisa mencoba memfonem fonem. Dia bisa semua bahasa bisa sebenarnya anak kecil. Tapi ketika dewasa dia mendengarkan banyak hal, mendengarkan lingkungan yang lama-lama kemampuannya hilang nih. Lama-lama kemampuannya hilang, yang tersisa ya gitu. Nah, saya juga merasa gitu. Ini berarti kalau hidup ini dia kan kalau anak kecil belajar kan salah-salah, nggak selalu langsung tepat. Ngomong telur aja bisa jadi nanas kalau anak kecil kan. Anda telur Anda rebus kasih anak kecil tangannya pasti jadi nanas. Itu nggak cuma anak kecil ternyata. Kita sepanjang hidup menurut saya gitu terus nih. Kita menghadapi area chaos, kadang-kadang kebablasan sidik. Kita harus membalikkan lagi, mencari jalan tengahnya apa sini loh antara chaos dan order. Bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dan menata sesuatu. Karena kalau kita pada tempat ketertataan, kita nggak ada. Kenapa alasan hidup? Karena sudah tertata. Surga itu namanya, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita di chaos sama sekali, nihilisme, kita akan pengen mati, nggak mau urusan chaos terus, nggak tahan kita di chaos. Cuman jomblo-jomblo aja yang kekuatannya sangat tinggi pada chaos. Entah karena kekuatan atau karena tidak ada pilihan lain. Power of kepepet itu lagi. Sabet kayak gedang wae. Nah, terus saya melihat hidup jadi saya memang kita tujuannya ke sana, tapi bukan urusan akhirnya, urusan perjalanan betapa menyenangkan, dalam tanda petik menyenangkan ya. Ini kita kebablasan di order chaos, dari jalan yang lurus terus sampai pada titik yang lurus nih. Dan saya melihat fenomena itu tidak hanya pada anak kecil, misalnya pada gelombang aja, misalnya apa ya? Kita gelombang suara, kalau pertama pasti chaos, nanti jadi order. Ternyata di alam dimanapun mulai dari chaos dulu, dari kebablasan yang tidak tepat itu. Tapi semakin lama kita semakin belajar. Salah satu cirinya itu tadi, kalau Anda masih ingat traumatis pacaran 2 kali, sebabnya sampai ingat detail, itu berarti kan ada pelajaran yang belum kita ambil di situ. Karena kalau pengalaman buruk kita sudah ambil pelajaran yang ikhlas, dia selesai sudah. Dia fungsinya menjadi pengalaman dalam diri kita sudah tunai. Kalau dia belum tunai, kepikiran terus tuh. Kita masih punya pengalaman itu, kenapa masih menghantui dalam diri? Karena dia belum chaosnya belum transformasi menjadi order. Kalau kita punya pengalaman buruk, kita jadi punya modal untuk menghadapi chaos seperti itu lagi. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum itu menjadi pelajaran, dia akan menghantui terus. Memang mekanisme otak seperti itu, keluar terus seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan chaos apa yang paling besar dalam hidup saya mencari alasan hidup chaosnya itu. Kenapa saya mesti terusin seperti ini? Akhirnya saya menemukan yang jadi alasan saya kemudian. Ini bukan tentang akhirnya di mana kok. Ini tentang Tuhan memberi kesempatan pada sebuah kehidupan. Kita diberi kesempatan untuk mengalami menjadi individu, mengalami tidak menjadi absolut, tidak mengalami. Saya biar tepat ngomongnya. Misalnya ada ya di ayat di Quran ketika Tuhan mengajari nama-nama kepada Adam. Saya sempat berpikir panjang itu, kok tidak kasih nama sih? Apa sih pentingnya nama? Tapi saya kemudian punya kesimpulan bahwa pada kenyataan pengalaman memberi nama sesuatu itu menciptakan sesuatu. Karena kalau tanpa nama masih kabut. Ketika kita bisa memberi nama, langsung kepegang nih, dan kita bisa mengalami pengalaman itu. Nah, sepanjang hidup aku mencoba memegang pengalaman, diberi kesempatan sama Tuhan untuk mengalami macam-macam. Dan potensi pertumbuhannya tuh luar biasa. Jadi ini rada aneh, teman-teman saya misalnya di Jakarta itu melihat kok aku semangat banget urip kok, padahal duwe cita-cita.
Nek takut cita-cita bingung aku cita-citaku malah kerik ning ngarepe malaikat ya. Kalau mau cita-cita, tapi saya melihat betapa potensi menyenangkan yang namanya hidup ini punya pengalaman karena kita sudah dikasih nama nih, kita nyata dan kita bisa menyatakan banyak hal. Ketika kita sudah bisa menyatakan banyak hal, kita melihat chaos dan kita bisa berperilaku menjadi khalifah itu tadi, melihat chaos menjadi order, satu titik chaos menjadi order. Itu sangat menyenangkan dalam hidup karena kita jadi pantas urip karena kita memegang kita bisa mendefinisikan chaos, kita megang chaos itu dan memindah chaos itu menjadi order walaupun satu titik aja. Nah itu kesempatan yang saya cari seumur hidup. Ini fun nih, uripku saya tidak akan mencari kebahagiaan, saya akan mencari makna. Itu jadi modal urip. Kemudian saya menciptakan lagu Sandaran Hati itu. Teringat pada janjimu, ku terikat hanya sekejap, ku berdiri tapi tak lakoni. Apa sini? Sepenuh hati. Aku peduli siang dan malam yang berganti, chaos yang berganti, aku peduli, tapi sedih tak ada arti jika kau sandaran hati. Ceritanya gitu. Kemudian lahir jadi lagu Sandaran Hati tersebut. Kemudian lagu Sandaran Hati itu dijadikan hiburan sama Tuhan buat saya. Karena kemudian maknanya jadi macam-macam lagu Sandaran Hati itu. Awalnya saya ngomong tentang hidup, bahwa saya diberi kesempatan berdiri, saya diberi kesempatan hidup, saya diberi kesempatan ada yang namanya kesadaran, feedback antara itu ada kesadaran, consciousness, sehingga saya bisa menavigasi hidup antara order dan chaos untuk mencari jalan lurus itu, dan dalam perjalanannya saya bisa diberi kesempatan untuk pindah chaos menjadi order dimanapun berada. Dan itu kesempatan yang luar biasa untuk memaknai hidup menurut saya. Nah terus dikasih hiburan, ternyata satu lagu yang saya dari chaosku itu menjadi order, ternyata maknanya banyak yang tidak saya bayangkan. Wow, itu aku senang banget itu dikasih hiburan itu bertahun-tahun itu. Saya dikasih macam-macam maknanya. Pertama maknanya yang ketika saya membuat, saya bayangkan maknanya adalah hidup adalah berdiri, sekejapku berdiri itu hidup, sekejap aku hidup, tapi kulakukan sepenuh hati. Bayangannya waktu itu seperti itu. Hampa tanpa tepi, hidup itu kehampaan kok, chaos semua. Kecuali kita bisa menemukan, memberi nama-nama dan melihat ordernya di situ. Tadinya gitu, rumit, kompleks, yoleto, yora cetoy. Tapi saya ingin menceritakan jujurnya seperti itu. Lahirlah kemudian Sandaran Hati. Kemudian ada 6 tahun kemudian ada yang bikin meme tentang Sandaran Hati, bahwa itu lagu tentang sholat. Gak salah. Bisa juga, kenapa? Karena itu order dalam kepala setiap manusia. Kalau kita ngomong apa karbon, apa elektron, apa proton, kita nggak punya pendapat. Tapi kalau tentang pengalaman, realitas pengalaman, orang punya subjektivitasnya sendiri-sendiri. Dan kita bisa lebih kaya melihat dunia. Dan itu menurutku Tuhan ngasih hiburan luar biasa. Dan yang terakhir, Sandaran Hati tentang lagu perkawinan itu. Anda pernah dengar itu ya? Ada pengertian tentang lagu perkawinan, tahu tak ceritanya kan. Itu tanda cinta Tuhan ke saya. Kawin itu, menikah itu harus lengkap. Ada surat sama ada urat. Kalau cuma surat aja garing, kalau cuma urat aja bukan menikah. Sandaran Hati itu lagu tentang perkawinan. Refnya, teringat pada janjimu ku terikat surat nikah. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Dia perjuangannya walaupun sekejap. Oke, jomblo-jomblo sekejapnya itu bisa Palmolive over life boy paling. Mungkin menjawab ya. Karena chaos yang saya alami lebih psikologi, lebih pada konseptual, bukan pada fisik chaosnya. Dan itu bukan dengan orang lain, tapi dengan diri saya sendiri. Chaosnya itu salah satu chaos terbesar. Karena waktu itu aku pengen terus ke urip. Bukan putus asa pada dunia. Drama diberi kehidupan, nggak dikasih instruksi suruh ngapain, nggak tahu mau kemana, nyari sendiri, nggak ada parameter jelas berhasil atau tidak.
Ming dikai modal kangen, yang kemudian salah satunya lahir ruang rindu itu. Tuhan kasih modal kangen sama Gusti Allah. Terus ngomong orang gawean iki mati wae. Sesuk saiki ae. Lagi-lagi saya ditambah keputusasaan tentang cerita Musa sama Nabi Khidir. Wah itu gawe aku putus asa juga itu. Itu kenapa seorang Nabi Musa saja yang ditemani malaikat salah terus menurut Khidir. Kita aku yang dikancani demit iblis iki yo piye ada kesempatan bener. Tadi hidup salah satu yang tidak bisa dihindari, kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari adalah kesakitan, pain. Tidak ada perdebatan di dunia soal kesakitan, soal penderitaan, tidak ada perdebatan. Tapi bukan untuk digendong-gendong dan didramatisir, untuk dihadapi. Karena kesakitan bisa menguatkanmu atau bisa menghancurkanmu. Dan itu pilihan. Ayo kita buat itu menjadi lebih menguatkan kita. Pengalaman mau digantung seperti apa? Jadikan pengalaman, gantung sebelum digantung. Gaya deh, saya pilihan aja. Moga-moga menjawab Mas ya. Yang ke temen siapa tadi? Yang umur Mas Kukuh yang umur 26 tahun yang walaupun wajahnya tidak seperti 26 tadi menurut dia sendiri. Aku rada bingung mau jadi pertanyaan ini. Bagaimana? Jangan-jangan berbuat baik hanya karena ingin berbuat baik, bukan karena perbuatan baik. Dan ini pertanyaan sing jauh banget ini. Tapi menurut saya kalau respon saya, titik actionnya adalah Anda berbuat baik. Anda bisa merevisi kembali masa lalu yang sudah kan gini, misalnya Anda berbuat baik terus kemudian ada menjadi masa lalu sekarang itu perbuatan baik menjadi masa lalu itu artinya bisa berubah terus tergantung pemahaman Anda. Setahu saya seperti pengalaman pacaran Anda yang kedua, pisahnya karena apa? Dikhianati. Masa lalunya indah sampai dikhianati, masa lalunya jadi buruk semua. Yang merasa kebaikan ternyata kebodohan, betul ya? Hanya karena satu kejadian. Jadi masa lalu artinya tidak fix, masa lalu artinya tetap berubah terus. Dan sebuah pengalaman kalau sudah dialami, kita bisa menggali terus pengalaman itu maknanya seberapa. Kalau pengalaman saya, lagu yang sudah saya bikin lama, misalnya Sandaran Hati itu tadi, maknanya bertambah terus sampai sekarang dan saya bersyukur atas itu. Karena saya tidak mengetahui akurasi dari pertanyaan sampean. Yang bisa saya tawarkan adalah eksplorasi terus cara berpikir itu. Karena suatu saat Anda akan menemukan sebuah makna yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan yang paling berharga adalah ketika kita laku sehingga punya bahan untuk diolah gitu, sesuai dengan pemahaman kita. Jangan sampai masa lalu hanya ditinggalkan sebagai masa lalu, tapi lihat sebagai proses pertumbuhan kita sampai menjadi pemahaman sekarang itu tadi. Untuk berbuat baik sebisanya. Berbuat baik itu ada resikonya menjadi naif. Itu resiko dari berbuat baik. Makanya kalau Kanjeng Nabi, setahu saya, selalu diimbangi dengan kebijaksanaan. Kadang-kadang berbuat baiknya harus marah. Kadang-kadang berbuat baiknya harus nyeples. Karena itu bahasa yang dia pahami. Kadang-kadang seperti itu. Jadi butuh pengetahuan dan kebijaksanaan juga dalam berbuat baik. Tapi itu semua tidak berlaku kalau Anda tidak berlatih berbuat baik. Jadi mungkin prosesnya adalah belajar menikmati berbuat baik dulu, baru kemudian pemaknaannya berjalan. Asal Anda tidak putus asa dengan proses itu, menurut saya akan berkembang dan akan menjadi semakin baik. Kelebihan Anda berbuat baik, walaupun belum tahu itu baik atau sebuah salah memilih ngomong. Tapi modal berpikir, modal pengalaman, menurut saya sangat berharga untuk memproses diri. Paling itu saya, respon saya, mohon maaf kalau tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.